Bagaimana kita bicara standar FIFA, sementara FIFA-nya sendiri belum diminta untuk memverifikasi. Terkait soal rumput. Nah terus kalau ditanya, apakah gara-gara Bu Tisa sama Pak Erick melobi FIFA? Enggak, FIFA punya standarisasi yang jauh lebih tinggi dari kita. Rumput yang ada di JIS itu sama dengan rumput yang ada di Stadion Allianz. Nah, dari situ tentu proses dari FIFA mengecek. Ya, ngeceknya gimana ya? Mereka ada konsultan yang dikirim. Itu. Jadi kita nggak usah polemik konsultan ini kan Anda sudah penunjukan dari FIFA, bukan kita yang menunjuk. Rumput yang ada di JIS itu sama dengan rumput yang ada di Stadion Allianz. Nah terus kalau ditanya, apakah gara-gara Bu Tisa sama Pak Erick melobi FIFA? Enggak, FIFA punya standarisasi yang jauh lebih tinggi dari kita. Teriaknya paling kencang, GIS mendadak senyap pas FIFA rekomendasikan renovasi JIS. Jurnalis senior sebut diajak ke talk show sudah tak respon. Pemberani demi rakyat. Ini jangan-jangan komitmen Pak Anies sebenarnya bukan buat itu. Komitmennya itu untuk kerja-kerja kosmetik. Beautifikasi di mana-mana. Lagi Covid bangun stadion JIS. Itu pun pakai anggaran ya. Yang anggaran sebagian besarnya yaitu dari dana pemulihan ekonomi nasional, pinjaman dari pemerintah pusat untuk memulihkan ekonomi, dipakai buat stadion yang sekarang juga stadionnya nggak layak untuk dipakai sepak bola kelas internasional, bahkan kelas nasional aja nggak layak. Sejak awal kita mengusulkan oleh FIFA itu 8 stadion, di mana yang 6 U20. Memang khususnya untuk Kota Solo, ya memang ini dulu sudah U20, tetapi tetap FIFA akan mengecek ulang. Jadi ada menteri mengkritisi tentang apa yang ada di JIS, akses pintu masuk. Ada menteri lainnya lagi berbicara tentang akses pemain. Drama puncaknya adalah. Tetapi memang khususnya yang satunya, yang memang FIFA menulis dengan black and white, ada seperti ini. Adalah Pak Basuki bersama Pak Erick Thohir membawa rombongan wartawan ke dalam JIS, lalu udah 3 menteri tambah nih, perlu lagi seorang vendor untuk berbicara tentang rumput dengan foto yang sedemikian rupa. Dan itu tidak menyatakan mendiskreditkan Anies, tidak, mana bisa. Nah terus kalau ditanya, apakah gara-gara Bu Tisa sama Pak Erick melobi FIFA? Enggak, FIFA punya standarisasi yang jauh lebih tinggi dari kita. Nah, niatnya itu. Kalau FIFA datang hari ini, ayo salaman saya dicoret. Dicoret. Ayo salaman saya dicoret. Dicoret. Jurnalis senior Prabu Revolusi sampai geleng-geleng melihat kelakuan loyalis Anies Baswedan. Wajar saja, Prabu Revolusi terheran-heran lantaran semua loyalis Anies yang awalnya ngotot menentang renovasi Jakarta International Stadium mendadak hilang. Parahnya mereka bahkan sama sekali tak merespon undangan jurnalis senior untuk menjadi narasumber di salah satu talk show di televisi nasional untuk membahas renovasi JIS yang dikerjakan Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat itu. Setelah keluar surat FIFA atas JIS tentang rekomendasi ganti rumput yang kemarin bersuara kencang dan nuduh mempolitisasi tiarap semua, kami undang bicara di talk show di 2 hari ini semuanya mendadak gak respon atau sibuk. Ujar Prabu lewat cuitannya di Twitter dikutip populis.id Kamis 27 Juli. Dalam cuitannya itu, Prabu Revolusi memang tak menyebut secara gamblang nama loyalis Anies yang mendadak ciut itu. Namun sebagaimana diketahui bersama, salah satu pengikut Anies yang paling ngotot dan koarsa nasi ini menolak renovasi JIS, bahkan menuding perbaikan stadion itu bernuansa politik adalah GIS Khalifa. Ex-komisaris Ancol itu bahkan tak terpantau di akun media sosialnya. Biasanya GIS aktif di Twitter dan Instagram. Sebelum FIFA mengeluarkan rekomendasi, dia berulang kali koar-koar di media sosial. Dia ngotot mengklaim JIS sudah berstandar FIFA, rumput yang digunakan juga berkualitas internasional, sama seperti rumput hybrid yang dipakai di markas klub Jerman Bayern Munchen, yakni Stadion Allianz Arena. Ini kota bersejarah. PON pertama ada di sini. Siapa tahu sepak bolanya juga buat sejarah, ya. Nah, niatnya itu. Kalau FIFA datang hari ini, ayo salaman saya dicoret. Dicoret. Ayo salaman saya dicoret.
dicoret. FIFA bersama PSSI dan Inafok melakukan inspeksi ke Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah yang akan menjadi salah satu venue tuan rumah Piala Dunia. Supporternya kelas dunia dan insya Allah stadionnya kelas dunia. Itu rumputnya masih bagus, tidak ada kerusakan, hanya istilahnya pinggit-pinggit biasa. Nanti setelah ini kan kita lakukan penyiraman, lalu ada pemotongan dan kita pemupukan. Dia bahkan mengolok-olok agronom yang juga chairman Karya Rama Prima, Kamal Mutakin, yang ikut meneliti rumput di JIS sebagai tukang rumput yang tak mengerti hybrid di JIS. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lewat Badan Usaha Milik Daerah PT Jakarta Propertindo bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat langsung mengebut renovasi Jakarta International Stadium setelah Federasi Sepak Bola Internasional mengeluarkan rekomendasi. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, Iwan Takwin, mengatakan saat ini pihaknya sudah memulai pengerjaan di beberapa bagian setelah melakukan survei pekan lalu. Bagian pertama yang menjadi sasaran renovasi adalah akses keluar masuk. Jadi akses-akses di kawasan itu semua sekarang proses bertahap, bahkan pintu yang di belakang itu mulai kita samakan levelnya. Sehingga nanti kita bersama-sama dengan KAI kita koordinasi untuk lintas kereta. Karena itu butuh izin, jadi ada 3, sisi barat, utara, dan selatan, kata Iwan kepada wartawan Kamis 27 Juli. Tak hanya akses keluar masuk stadion, Jakpro dan PUPR juga sedang berkoordinasi untuk membangun jembatan penyeberangan orang atau JPU menuju JIS. Penambahan akses ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesemrawutan lalu lintas di sekitar JIS ketika ada pertandingan. Para penonton yang hendak ke JIS bisa melewati JPU tanpa harus menyeberang dan mengganggu pengguna jalan. Kalau jembatan penyeberangan itu sebagai fasilitas publik itu PUPR yang mengerjakan. Sekarang kami sudah bersama-sama memastikan kondisi di lapangan, sudah survei minggu kemarin, kemudian lagi disusun untuk kemudian bisa dieksekusi. Jelas Iwan. Iwan melanjutkan untuk bongkar pasang rumput di stadion utama diserahkan kepada PUPR. Saat ini pembongkaran rumput lama sudah masuk proses persiapan. Untuk perawatan dan pemeliharaan rumput dan semua infrastruktur JIS setelah rampung direnovasi bakal serahkan PT Jakpro. Soal rumput, kami berkoordinasi dengan PUPR yang sekarang skema yang dilakukan adalah mereka yang menyempurnakan. Kalau pengelolaan masih di Jakpro, kalau pengerjaan saat ini posisinya masih di PUPR, tutupnya. Diketahui perwakilan FIFA untuk Piala Dunia U17 2023 dijadwalkan tiba di Jakarta pada Jumat 28 Juli dan akan langsung mengecek Jakarta International Stadium pada Sabtu 29 Juli. Mengacu jadwal kunjungan FIFA yang didapatkan cnnindonesia.com, FIFA tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat 28 Juli sore. Malam harinya PSSI dan FIFA langsung menggelar pertemuan. Berikutnya pada Sabtu 29 Juli pagi, FIFA bersama PSSI akan menginspeksi JIS. Kunjungan tersebut dimulai pukul 8.30 WIB. Inspeksi ini disebutkan berlangsung selama 3 jam atau hingga pukul 11.30 WIB. Selain ke JIS, FIFA juga dijadwalkan mengecek Stadion Madia dan lapangan hoki di Senayan, Jakarta, juga Stadion Sumantri Brojonegoro di Kuningan, Jakarta Selatan. Selain di Jakarta, FIFA disebut akan mengecek beberapa lapangan di Bandung, seperti Stadion Sijalak Harupat, Stadion Arca Manik, Lapangan ITB, Lapangan Batu Nunggal, Lapangan Unpad, Lapangan IPDN, dan Lapangan Sidolik pada Minggu 30 Juli. FIFA juga disebutkan akan terbang ke Surabaya pada Senin 31 Juli untuk melihat langsung kondisi Stadion Gelora Bung Tomo, Lapangan Tor, dan juga Stadion Gelora 10 November. Setelah itu ada kunjungan ke Solo pada Selasa 1 Agustus. Beberapa lokasi yang akan dilihat FIFA adalah Stadion Manahan, Stadion Sriwedari, Lapangan UNS, Lapangan Kampung Sewu, dan juga Lapangan Kota Barat. Jadwal kegiatan FIFA selama di Indonesia tersebut tersebar di grup-grup komunikasi wartawan sejak Kamis 27 Juli. cnnindonesia.com sudah memastikan ke PSSI bahwa dokumen tersebut benar dan bukan hoax.